di Recobunung Channel, channelnya Jogja. Kita pernah barengan gak sih? Belum pernah. Serius? Ini adalah pertama kalinya kita barengan. Serius? Alia itu sama Hani Mandira, sama Ari sama ya? Ari Arsa. Udah cuma 2 itu aja. Oh gitu. Mei Damara ini perdana Kita loh ya. ketemukan di hari ini. Akhirnya luar biasa. Yes. Momen ini aku tunggu-tunggu loh dari Masa? bertahun-tahun yang lalu. Masa? Tenane. Yakin? Hari ini kita bakal cerita melanjutkan kisah-kisah yang kemarin sebenarnya. Pastinya. Tapi tentunya dengan nuansa baru, dengan cerita baru juga yang kita bungkus secara apik, Widih. spesial untuk pemirsa kita Yes. tercinta. Tapi mohon maaf, ini horor. Oh iya benar. Jadi kalau dibungkus apik gitu nanti terus jadi nanti apa gosip Ibu? Nah, itu beda lagi nanti iya. Ibu ya. Baik. Ini ngomong-ngomong baju kita motifnya senada sama, ya. senada Loh emang kita gitu. tuh sehati dan Iya. kita tuh well prepare Oh my banget God, gitu gitu. loh Mhm. buat hari ini. Iya, jadi batin kita itu berbicara gitu. Ah. Gimana kalau kita langsung aja ke intinya ya? Boleh. Oke, yuk. pemirsa jangan lupa sebelum lanjut ke video yang nanti bakal cerita duluan adalah Alia ya. Jadi sebelum itu pemirsa jangan lupa untuk subscribe dulu. Jangan lupa buat taruh komennya, kemudian juga nyalain loncengnya biar di-like juga pemirsa dapat kesempatan untuk mendapatkan notifikasi kalau kita upload video baru. Nah, itu dia gitu pemirsa ya. Oke, dan here we go. Kita langsung ke cerita yang pertama. Oke, Mei. Oke. Jadi ini sebuah cerita dari temanku tentang horor dong ya, Oh iya, jelas oke, ya. Jadi baik. temanku ini itu dia bekerja di salah satu kantor yang ada di Jogja. Ada di Jogja. Kemudian memang di kantornya itu setiap tahun itu ada semacam kunjungan kerja gitu ya. Oh gitu. Ke wilayah kota yang lain. Kalau orang kuliah wilayahnya studi banding. Iya, gitu. Jadi kalau kita sebutnya kunjungan kerja. Kunjungan kerja, baik. Kunjungan kerja. Oke. Nah, di tahun 2020 kemarin sebelum pandemi masuk ke Indonesia, sebenarnya udah masuk kan sebenarnya. Udah Awal-awal masuk. tahun berarti. Awal-awal tahun, jadi sekitar Oke. bulan Februari atau Maret ya. Oke. Lupa waktu itu ya. Jadi sekitar antara itulah. Sekitar antara itu kemudian dia bersama dengan rekan-rekan kerjanya itu melakukan kunjungan kerja ke salah satu kota yang ada di wilayah Kalimantan. Kalimantan loh ya. Oke. Langsung kebayang kan? Waduh, Kalimantan. Hutan semua. Hutan. Ini temennya Alia itu cewek cowok. Temennya Alia itu, jadi ini karena semua Oh, bareng-bareng banyak berbanyak iya. gitu ya. Tapi baik. yang mengalami ini khususnya itu adalah temen cowok. Oh, temen cowok. Temen cowok Oke. gitu. Tapi karena yang mengalami ini cuma dia. Oh, yang ngalamin cuma dia, beda Yang sama teman-temannya yang rombongan lain. tuh enggak gitu. Oh, loh. gitu. Hanya dia aja gitu Oke. kebetulan. Nah, jadi Alia mencoba untuk menceritakan dari sudut pandang si teman Alia yang cowok ini. Boleh disebut namanya? Enggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Pakai nama samaran Nanti dia mungkin? terkenal dong. Pakai nama samaran? Namanya adalah Joni gitu atau siapa gitu. Mas Joni, namanya halo, kita gitu. sebut saja Reza. Hai Reza. Mas Jadi- Reza tadi gimana? Jadi Reza ini bersama dengan rekan-rekan kerjanya, mereka waktu itu di hari Jumat Oke. gitu ya. Hari Jumat mereka terbang Ke Kalimantan. ke Kalimantan. Berangkat pagi dari Jogja. Kemudian sampai sana kan udah siang ya. Terus setelah sampai di bandara, kemudian mereka memang rencananya itinerary-nya gitu ya. Itu mereka pergi dulu ke hotel untuk check-in. Oke. Gitu. Jadi mereka check in dulu di hotel. Kemudian temanku ini Reza ini dia dapat kamar yang berdua gitu. Ranjangnya twin Oke, twin ya. twin gitu ya. Nah terus habis itu udahlah mereka masuk check in, naruh barang dan lain sebagainya. Kemudian rombongan Reza dan juga rombongan ini pergi lagi keluar untuk ya wisata-wisata sejenak lah sebelum nanti hari hanya kan besok tuh kunjungan kerjanya. Jadi dia wisata-wisata sejenak sampai sore gitu kan, sampai makan malam pun di luar, kemudian baru balik lagi ke hotel. Nah di malam pertama Reza ini cerita ke Alia kalau aku kok nggak bisa tidur ya. Waktu itu dia ceritanya Pagi berarti? via chat. Oh, atau mungkin waktu malam itu. Waktu malam itu. Oh, Jadi oke. waktu malam pertama mereka nginep nginep di hotel di situ. itu gitu ya. Nah, ini for information pemirsa, hotelnya ini bukan hotel yang serem, bukan hotel yang lama gitu ya. Tapi ini hotel baru. Hotel baru Hotel gitu dengan ya. bangunan yang baru gitu dan Oke. modern gitu kan. Modern ya. Terus waktu malam itu setelah balik ke hotel, mereka bersih-bersih, udah siap mau tidur. Reza ini ngechat lah ke Alia. Ini posisi Alia lagi di Jogja. Iya, Alia di Oke. Jogja, Alia kan nggak ikut nih. Nah, terus habis itu dia bilang, aku nggak bisa tidur ya.
wah deso tak jawab gitu Iya, kan. oke. Maksudnya karena emang dia tuh orangnya tuh nggak pernah kemana-mana gitu loh, nggak pernah pergi-pergi dan lain sebagainya. Jadi mungkin dengan nuansa baru kan kadang-kadang emang kita jadi sulit tidur gitu ya. Terus akhirnya kita cerita banyak, terus akhirnya udah dia bisa tidur. Nah tapi sepanjang malam itu katanya dia itu gelisah. Oke, itu jam berapa kira-kira Alia? Kalau waktu cecetannya itu sekitar jam 10 malam. Oh jam 10 malam. Jam 10 malam lah, terus Hampir kan larut juga tak ya? tinggal tidur juga kan gitu kan. Terus habis itu akhirnya paginya tuh kita masih keep kontak tuh gitu lah. Dia sempat cerita waktu itu, aku nggak bisa tidur ya tadi malam tuh lah, kenapa gitu, kayak nggak enak aja gitu, nggak enak, nggak bisa tidur, kayak nggak tenang gitu loh. Nah Alia sih masih guyonan ya waktu itu ya, karena kamu nggak pernah nginap di mana-mana, kamu juga anak rumahan gitu lah, yang dari kecil sampai gede tuh tinggalnya di rumah, kamarnya itu aja gitu kan. Mungkin suasana baru tuh jadi ada sesuatu yang membuat dia nggak nyaman gitu kan, bisa jadi karena kayak gitu. Ya udah dia santai juga. Nah hari kedua nih dia di Kalimantan. Hari kedua ya, masuk ke hari kedua dia di Kalimantan. Kemudian mereka melakukan tugas utamanya, yaitu kunjungan kerja. Ya di sana dia mengikuti berbagai macam acara lah ya, presentasi, tanya jawab dan lain sebagainya. Kemudian setelah dari lokasi utama itu mereka masih punya waktu untuk berwisata sejenak. Setelah selesai dari kunjungan kerja itu, mereka wisata sejenak sampai balik lagi ke hotel tuh malam gitu kan. Larut lagi berarti, hampir larut lagi mungkin. Enggak. Waktu itu sekitar jam 8-an. Oh, sebenarnya jam mereka 8-an balik ke hotel itu jam 8 jam 9. Cuman si Rezanya ini waktu malam pertama itu emang ngechat ke aku jam 10 gitu. Karena dia selesai kan bersih-bersih mungkin ya, terus siap mau tidur tapi nggak bisa tidur. Akhirnya dia cari kerjaan lah, ngechat aku. Lah terus habis itu nih di malam kedua itu dia udah nyampe hotel, terus masuk kamar masing-masing. Nah si Reza ini kan karena dia itu termasuk yang diamanahi untuk mengurus berbagai macam keperluan. Jadi ada untuk SPJ lah dan lain sebagainya gitu ya. Jadi harus minta cap ke hotel, minta bill dan lain sebagainya, penyelesaian itulah administrasi itu. Akhirnya dia tinggallah sejenak di bawah bersama dengan teman kamarnya itu. Kan dia berdua nih sekarang. Dia tinggal dulu untuk ngurus administrasi. Di bawah tuh di lobi. Di lobi dia ngurus administrasi si hotelnya dulu gitu kan. Karena besoknya kan udah check out. Nah gitu. Nah terus habis itu dia ngurus administrasi sama temennya itu cuman berdua. Terus si Reza ini dia tuh ingat gitu loh, dia ke kamar mandi. Dia ke kamar mandi bawah. Di area lobi itu ada kamar mandi. Terus dia itu di situ di meja tempat di lobi itu ada meja, kemudian dia ninggal di situ, itu ninggal lagi ya. Dia narok jaketnya dia, dompetnya dia, handphone, sama kart untuk masuk ke roomnya, ke ruangannya. Oh iya, kuncinya gitu ya. Kunci kamar gitu. Dia naruh lah di situ. Ditungguin sama temennya tadi. Temennya nunggu di sofa. Nah, si Reza ini kamar mandi. Nah, setelah balik dari kamar mandi, terus kemudian mereka udah selesai ngurus administrasi dan lain sebagainya, mau naik ke atas, nyari kunci. Gak ada kuncinya. Loh, tadi tak taruh di sini. Tapi jaketnya masih ada nggak? Jaketnya masih ada. Kan di situ kan ada HP, ada dompet, ada jaket, ya kan, sama kunci itu tadi. Dia ngerasanya itu. Terus ditinggal ke kamar mandi. Waktu udah selesai mengurus administrasi dan lain sebagainya, mau masuk ke kamar, mereka nyari lah itu kuncinya. Ternyata kuncinya nggak ada, ya kan? Kuncinya nggak ada, atau mungkin ketinggalan di dalam atau gimana? Udah diambil wong tadi sebelum ke kamar mandi tuh. Bener-bener tahu di situ tuh di atas dompet itu dia naruh si kuncinya itu, terus ditutup pakai HP gitu loh. Terus akhirnya mereka entah bagaimana diskusinya, kemudian akhirnya mereka bisa masuk dari minta kunci cadangan yang dimiliki oleh resepsionis. Mereka ngambil dari resepsionis pakai kunci cadangan, terus mereka masuk kamar, ya kan? Mereka masih mikir nih kuncinya kemana, apa jatuh waktu selama perjalanan, kan dibawa tuh, apa jatuh selama perjalanan atau gimana kan nggak tahu. Terus tapi si Reza ini yakin gitu loh, dia tuh naruh kuncinya itu gitu kan? Iya, bahkan sebelum dia ke toilet itu dia naruh si kunci itu di atas dompetnya sama ditutup pakai HP. Iya, jadi dompet, kuncinya itu terus ditutup pakai HP, terus dikerukup sama jaket. Oh gitu. Gitulah. Terus habis itu akhirnya mereka masuk kamar. Nah,
Yang mencengangkan adalah kunci itu sudah ada di atas meja di bawah TV. Jadi TV-nya kan TV-nya kan digantung gitu ya. Iya. Terus di bawahnya tuh ada kayak meja gitu, isinya buat minum dan lain sebagainya, cangkir dan lain sebagainya. Kuncinya tuh ada di situ. Kok bisa? Gak tahu. Padahal kunci yang dia dapat dari resepsionis yang baru itu buat nyalain. Iya, buat nyalain listriknya di dalam kamar kan? Iya. Kuncinya ada di situ. Tapi sempet si Reza ini sama temennya sempet adu argumen nggak? Jangan-jangan kamu nggak ini gitu? Enggak, ya mereka biasa aja. Mereka cuman kayak apa lupa ya gitu. Kayak Rezanya juga mungkin dia mungkin lupa kali tadi pagi gitu kan. Tadi pagi lupa dia gitu. Tapi kan harusnya kan kalau lupa pun berarti kan nggak nyabut ya? Iyalah. Iya nggak sih, kalau nyabut kan itu listrik kan automati gitu ya? Iya juga sih. Tapi kalau misalnya dicabut, cuman terus ditaruh di dalam kamar ya bisa mati juga. Iya. Tapi kan harusnya kalau misalnya dia keluar, biasanya kan gini nih, refleksnya kita adalah ketika kita mau keluar, itu kita nyabut, jebret, terus baru keluar karena lampunya nanti automati, gitu kan. Kalau misalnya dicabut dulu kemudian ditaruh di situ kan aneh juga ya. Iya. Ngapain juga gitu. Dan Reza benar-benar ngerasa kalau dia itu waktu mau ke kamar mandi itu, dia naruh dompet, kunci itu sama si HP terus dikerukuk pakai jaketnya dia. Gitu. Tapi ya udahlah, malam itu udah berlalu ya, mungkin kesalahan mereka gitu kan, lupa naruh kunci. Udah. Terus akhirnya besok paginya kan persiapan nih buat check out nih. Ya, mereka mau balik ke Jogja, tapi balik ke Jogjanya rada siangan gitu, rada siangan. Nah, mereka udah check out, kemudian jadi rombongan ini itu kemana-mana selama di sana itu dibawa pakai bus. Jadi nggak, karena lumayan banyak kan, jadi nggak pakai mobil pribadi atau pakai ojek online gitu. Jadi pakainya mereka emang sewa bus kayak gitu untuk kemana-mana biar mobilnya lebih gampang. Terus Reza ini tuh salah satu orang yang suka pakai topi juga, gitu. Jadi selama di sana paling panas kan juga di sana tuh. Jadi dia pakai topi kemana-mana. Nah, dia bawa satu topi. Topinya ini waktu pulang, mereka udah selesai check out, kemudian masuk bus mau ke bandara kan. Nah, si Reza ini kan duduk di depan. Dia ini kan kayak apa ya? Kayak panitia dari kunjungan kerjanya gitu. Jadi dia duduk di depan untuk ngasih arahan ke Pak supir dan lain sebagainya lah gitu. Dia duduk di depan, terus topinya ini dia taruh di dashboard bus. Ya, bagian depan itu loh. Ya. Terus habis itu sampailah mereka di bandara, kemudian rombongan turun. Nah, waktu di bandara ini sambil nunggu pesawat, Reza nih baru ingat, loh, topiku tuh ketinggalan di bus. Topinya tuh ketinggalan di bus gitu loh. Dan dia tuh pun langsung cerita sama teman sekamarnya juga, topiku tadi ketinggalan di bus. Iya kan tadi kamu taruh di dashboard depan gitu, nggak kamu bawa? Enggak kebawa gitu. Terus akhirnya ya udah diiklasin lah, gimana lagi? Bisnya kan bis sana bukan bis tempat kita. Terus habis itu akhirnya mereka sampai pulang sampai ke Jogja. Kemudian yang bikin mencengangkan lagi adalah 3 bulan setelahnya. 3 bulan setelahnya adalah setelah Reza pulang tenis. Kalau 3 bulan berarti kan dia posisi udah di Jogja juga. Udah di Jogja dong. Pastinya. Udah di Jogja. Reza pulang tenis gitu. Malam-malam dia masuk rumah. Terus jadi di rumahnya dia itu ada kayak, kamu tahu gak sih Mei, ada kayak gantungan untuk topi, untuk naruh segala macam jaket gitu, dan lain sebagainya gitu kan, kayak pohon itu loh. Iya, kayak gitu. Dia punya kayak gitu di rumahnya. Dan betapa tercengangnya dia ketika sampai di rumah, topinya di situ. Oh my god. Itu 3 bulan Tapi kemudian. yang sama. Iya, 3 bulan kemudian. 3 bulan kemudian loh. Iya. Ketinggalan di bis loh. Tapi yang sama. Sebentar deh. 3 bulan kemudian loh ini. Iya, makanya. Terus dia auto langsung ngechat kita di grup dong. Oh my god. Ingat topiku yang hilang nggak gitu kan. Jadi dia waktu itu emang nggak cerita tentang topinya yang hilang dan lain sebagainya. Tapi kan ada satu orang yang jadi saksi yang gimana dia cerita, teman kamarnya itu yang topiku tinggal di bus sih, yang kayak gitu. Lah terus habis itu si temennya ini, tapi dia ngechatnya di grup, tapi di mention gitu loh, ke temennya gitu loh. Woi, ingat topiku yang hilang nggak gitu, yang ketinggalan di bus gitu.
terus habis itu masak balik lagi di rumah, difotoin sama dia, jebret gitu. Terus langsung teman-teman di grup kan langsung pada Rame kasih komentar banget gitu tuh, kok bisa. Iya, jadi terus dari situ dia baru cerita nih, runtutannya gini. Emang udah ada yang aneh waktu itu tuh gitu. Dari awal dia nggak bisa tidur, terus habis itu kejadian kunci yang hilang itu, terus habis itu si topi itu yang akhirnya balik lagi. Iya, tapi itu ke 3 bulan dia, kemudian loh guys. Iya. Ini amazing banget loh, 3 bulan kemudian baru dikembalikan lagi. Ya mungkin ya positive thinking aja kali. Dipinjam doang buat jalan-jalan gitu kan, terus dikembalikan lagi. Iya, jadi begitulah cerita Reza waktu melaksanakan kunjungan kerja di Kalimantan. Wow, 3 bulan kemudian pemirsa, ini kayak sinetron tau gak sih? Kayak film-film Iya, kayak horor film gitu ya. kan, yang Tapi emang tiba-tiba gitu. setahun kemudian, 2 tahun kemudian, 3 bulan kemudian balik topinya. Dia pun kaget gitu loh. Dan ya teman-teman juga kaget waktu itu topi itu bener-bener duplikat kali gitu. Aku nggak ada punya topi yang sama, keles ya gitu. Ada nggak sih makhluk astral yang bisa kalau dalam bahasa Jawanya tuh membo-membo jadi barang kayak gitu? Cuman anehnya gini sih. Kenapa? Yang sempat kita masih menjadi pertanyaan sampai saat ini gitu ya. Antara Kalimantan dan Jawa itu kan terlepas terpisah oleh laut gitu ya. Konon katanya gitu kan. Tidak bisa bertransmisi itu antara gitu. kalau terpisah dengan laut di gitu. Pulau Kalimantan dan di Pulau Jawa khususnya gitu. Katanya nggak bisa bertransmisi gitu. Oke. Tapi ya walau alam ya pemirsa ya, ini adalah cerita yang dialami oleh Reza gitu. Jadi apa ini Bu moral value-nya yang bisa kita dapat? Moral value-nya adalah yang penting kemana-mana itu jangan lupa untuk berdoa. Bener, gitu ya. bener banget. Tapi kita tidak menyalahkan Reza. Jangan-jangan Reza tidak berdoa, bukan gitu juga ya? Iya, karena mungkin memang pas apesnya dia, atau mungkin memang diajak kenalan. Iya, atau memang si Reza ini punya pribadi yang unik sehingga menarik perhatian. Bisa ya jadi. Kan? Nah, tentang perunikan pribadi yang unik ini. Nanti akan Midam ceritakan di episode berikutnya gitu. Oke, pribadi yang unik seperti apakah yang kemudian bisa menarik perhatian dari sosok-sosok makhluk astral yang lainnya? Bener banget. Nanti kita dengarkan cerita Midam selengkapnya. Oke, itu tadi ceritanya dari Alia Nova pemirsa, menceritakan tentang kejadian Mas Reza tadi ya, yang ada di Kalimantan waktu lagi studi banding kunjungan kerja lagi kunjungan kerja di Kalimantan. Oke. Gitu. Dan jangan lupa juga buat pemirsa, kita tunggu video berikutnya karena di video berikutnya bakalan ada Meidamara yang cerita tentang pribadi unik yang akan diikuti oleh sosok-sosok astral. Nah, makanya stay tune terus ya di Raca Buana Channel. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Jangan lupa kita ingetin lagi untuk subscribe, kemudian like dan juga komen, dan jangan lupa buat nyalain loncengnya biar pemirsa bisa dapat notifikasi kalau kita upload video baru. Benar. Kalau gitu sahabat saya Alia Nova dan sahabat saya Meidamara pamit. Bareng.